Jemaat, dengarkanlah panggilan beribadah. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Pujian bahwa hai jiwaku mengantarkan kita mengatakan Tuhanlah adalah kekuatan kita. Bahwa kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Bahwa besar anugerahnya melebihi perkiraan kita. Besar anugerahnya melebihi apapun yang kita miliki di bumi ini. Mari kita menaikkan pujian, pujilah hai jiwaku. Sembah Tuhanmu, katakan pujilah hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Dia sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, setinggi langit sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya, bagaikan Bapa kasihi anaknya, Ia pun mengasihimu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang menghadap kepadamu. Kami manusia yang penuh dengan salah dan dosa, dan kami mengakuinya di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan segala kesalahan kami, dari hati kami, pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Baik kepadamu juga kepada sesama kami, ampunilah kami. Layakan kami, dapatkan kami dalam keadaan benar karena darah Yesus yang membenarkan kami, sehingga ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu, boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan saja, karena memang ibadah ini pusat penyembahan kami hanyalah kepadamu, Yesus Kristus, penebus jiwa dan juru selamat kami. Oleh karenanya kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Beracara di tengah-tengah ibadah kami, ambil alih seluruh hati dan pikiran kami yang tertuju hanya kepada Yesus Kristus saja. Ubah hidup kami, ubah pikiran kami, ubah cara pandang kami Tuhan, untuk kami terus memandang kepada Tuhan, karena kami tahu dalam keadaan kami yang seperti ini, iman kami seringkali lemah. Tapi di dalam Tuhan kami percaya ada kekuatan baru, ada kemenangan baru, dan ada sukacita yang selalu bersama-sama dengan kami, karena kami tahu kami tidak pernah sendiri, ada Tuhan bersama dengan kami. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, Engkaulah yang menjadi pusat penyembahan kami, Engkaulah yang disenangkan Tuhan, dan Engkaulah yang memberkati seluruh ibadah ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pagi
Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Kita akan membacanya bersama-sama. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi dan telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Amin. Biarlah apa yang kita baca boleh kita imani bahwa segala sesuatu yang buruk tidak akan menimpa kita. Karena Tuhan beserta dengan kita. Dialah kekuatan kita, dialah gunung batu kita. Kita akan menaikkan pujian, Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah sumber sukacita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kita katakan bersama-sama sekali lagi, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Biarlah lagu tadi benar-benar menjadi penguat iman kita bahwa Yesuslah sumber kemenangan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar lagu ini lagi-lagi membawa kita dekat dengan Tuhan. Iman kita terus tertuju kepada Tuhan, karena memang tidak ada satupun yang dapat kita andalkan, kecuali Yesuslah penolong kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu
dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Dia tetap Allah kita. Kau tetaplah Allah penolongku. Dia setia dengan janjinya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, walau 1000 rebah di sisiku. Biar iman kita terus kepada Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Nikanor Nengaro. Shalom saudara-saudara, shalom. Kiranya kita semua selalu merasakan kasih dan berkat Tuhan, diberikan kesehatan, sukacita dan kekuatan, sekalipun kita hidup masih belum bebas, harus mematuhi protokol kesehatan, sampai kalau Tuhan menghendaki kita akan menemukan, bangsa kita akan menemukan vaksin. Inilah menjadi doa kita bersama. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, saya mengajak kita semua, saudara-saudara, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga,
Sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Siang malam Engkau memelihara kehidupan kami masing-masing, keluarga kami. Bahkan Engkau Allah yang tidak pernah terlelap, dan Engkau menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami keluarga demi keluarga berhimpun di hadapan Tuhan di dalam ibadah. Kami memohon kasih Tuhan khususnya untuk penyampaian firman Tuhan. Kiranya Roh Allah bekerja melalui firman Tuhan, memberi kekuatan, meneguhkan iman kami dan pengharapan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membaca dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tadi di dalam pembacaan ayat 5 sampai dengan ayat 10. Saya akan baca ayat 1 sampai 4. Kemudian saya akan lanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan ayat 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 11 sampai dengan ayat 16. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudara, dari Mazmur ini saya memberikan tema khotbah kali ini adalah menangkap pesan Tuhan. Menangkap pesan, saya gambarkan seperti murid yang ada di dalam kelas atau mahasiswa yang sedang belajar untuk menerima pelajaran dari gurunya. Yang penting bukan hanya kehadirannya, tetapi yang penting adalah menangkap pesan atau pelajaran dari gurunya. Saudara-saudara, Yesus menjadikan kita sebagai murid abadinya. Kita semua adalah murid, yaitu murid Yesus Kristus. Tuhan Yesus sebagai guru agung kita, di dalam Yohanes 16 ayat 12 berkata demikian, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ini berarti paket-paket modul-modul pengajaran yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai guru kita tidak diberikan sekaligus. Dia akan berikan secara bertahap di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dan Tuhan Yesus sebagai guru, dia mengajar kita tidak selamanya melalui pengajaran di dalam ruangan. Dia banyak cara untuk mengajar banyak hal kepada kita,
Dan dalam hal ini Yesus mengajar kita pun melalui badai, melalui kesulitan, bahkan dia mengajar kita melalui disiplin dan hukuman. Nah, apa yang saya maksud dengan menangkap pesan ini adalah menangkap pesan melalui pengalaman atau penghukuman bangsa Israel, yaitu penduduk Yehuda atau penduduk Yerusalem. Mazmur ini dalam konteks bangsa Israel, khususnya orang Yahudi dan penduduk Yerusalem, sedang di dalam murka Allah. Mereka sedang di dalam disiplin Allah, dalam hukuman Allah. Oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Hukuman yang Allah berikan kepada mereka adalah penyakit sampar. Yang menarik bagi kita di sini adalah penyakit sampar bukan penyakit tiba-tiba ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Imamat pasal 26 ayat 25 dan Ulangan pasal 28 ayat 21, Allah sudah memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Pada waktu Israel masih dipimpin oleh Musa, mereka keluar dari Mesir, Allah sudah mengingatkan mereka, Tuhan berkata, jika engkau tidak mau mendengarkan saya dan tidak mau diajar, maka Allah akan melepaskan kepadamu penyakit sampar. Bahkan di dalam Ulangan pasal 28, kalau mereka tidak taat kepada firman Allah, maka mereka akan dikutuk, bukan diberkati, yaitu dikutuk oleh penyakit sampar. Saudara kekasih dalam Tuhan, penyakit sampar ini juga bukan hanya untuk bangsa Israel, sebagai hukuman bagi bangsa Israel, tapi juga sebagai hukuman bagi bangsa-bangsa. Di dalam Yeremia pasal 5 ayat 12, di sana dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel, maaf di dalam Yehezkiel bukan Yeremia, bahwa penyakit sampar ini akan menjadi salah satu alat murka Allah di akhir zaman, dan ini dinubuatkan kembali, diperlihatkan kembali kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos dan tertulis di dalam Wahyu pasal 6 ayat 8. Bahwa pada akhir zaman Allah akan mendatangkan penyakit sampar. Dan di sana jelas ditulis bahwa ketika meterai yang kelima dibuka, maka Allah akan melepaskan penyakit sampar dan sepertiga penduduk dunia tewas. Kita bisa bayangkan kalau penduduk dunia itu 7 miliar, sepertiga dari 7 miliar itu mungkin kira-kira 2,2 miliar. Sekali meterai dibuka, penyakit sampar sebagai murka Allah terhadap penduduk dunia, sepertiga 2,2 miliar orang meninggal oleh wabah penyakit sampar ini. Dan Tuhan Yesus pada waktu dia berbicara tentang kedatangannya dan murka yang akan datang, Tuhan Yesus pun menyebut satu-satunya penyakit yang Yesus sebutkan pada waktu dia mengajarkan kepada murid-murid tentang akhir zaman, yaitu penyakit sampar. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus, penyakit sampar ini, kalau kita melihat beberapa ayat, ada beberapa ciri yang sama dengan COVID-19. Di antaranya bahwa penyakit sampar itu menimbulkan badan demam. Demam, COVID juga demikian, menimbulkan demam, kemudian
itu ditulis dalam Ulangan 28 ayat 21, Amos pasal 4 ayat 10. Dan sampar ini penyakit yang menular begitu cepat, seperti di dalam Mazmur, dia digambarkan seperti anak panah yang terbang di siang hari, begitu cepat dan mengerikan. Dan yang ketiga, dia adalah pembunuh massal. Kalau pada waktu itu banyak penduduk Yehuda, Israel atau sisa dari penduduk Yerusalem, banyak, bahkan dikatakan bukan hanya ribuan tapi puluhan ribu yang tewas. Tentu ini bahasa syair bisa lebih daripada itu. Dan hari ini kita menyaksikan penduduk yang tewas karena COVID sudah melebihi 500.000 orang. Nah, kita bisa bayangkan, semoga ini bukan akhir, karena di dalam Alkitab sudah dibuatkan sepertiga penduduk dunia, kira-kira 2,2 miliar orang akan tewas karena virus, yaitu penyakit sampar. Sehingga di dalam pikiran saya ada pertanyaan begini, saudara. Apakah COVID-19 ini sesungguhnya adalah sampar yang mengganti jubah, mengganti baju disesuaikan dengan zaman? Ini pertanyaan saya. Nah, dari sana kita akan belajar menangkap pesan melalui pengalaman Israel. Karena Allah tidak pernah berubah, manusia berdosa pun tidak pernah berubah, termasuk juga dosa-dosa di dalam gereja yang dilakukan oleh Israel pada waktu itu, sekarang ini pun terjadi di dalam gereja perjanjian baru sebagai umat yang telah menerima kasih karunia. Nah, mengapa Allah murka terhadap Israel? Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Allah mengikat perjanjian kepada mereka untuk memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Artinya bahwa lewat bangsa Israel dan berkat-berkat yang diberikan Allah, bangsa-bangsa lain di sekitar mereka mengenal Yahweh Allah Israel itu dan percaya. Allah sudah berjanji dengan begitu banyak berkat. Di dalam Ulangan pasal 7 ayat 12 sampai 16. Mereka akan diberkati dari hasil tanah. Mereka akan memanen gandum, minyak. Mereka akan kelimpahan dengan anggur. Mereka akan dilipat gandakan. Bukan hanya jumlah manusianya berlipat ganda, tetapi hewan-hewan mereka pun dibuat berlipat-lipat dan cepat jumlahnya. Dan Allah menjanjikan tidak akan ada bencana apapun yang ditimpakan kepada mereka. Tetapi pertanyaan, kenapa sekarang mereka sedang ditimpa oleh murkanya, sementara Allah sudah berjanji demikian. Dan Allah ketika mereka masuk di tanah Kanaan, mereka menerima warisan tanah atau pembagian tanah pada zaman Yosua. Mereka sudah mengelola tanah itu dan hasilnya luar biasa berkelimpahan. Namun saudara-saudara, berkat yang berkelimpahan ini bukan menjadikan Israel semakin dekat dengan Tuhan, semakin rendah hati, tetapi mereka semakin mengejar keuntungan. Yeremia mengingatkan mereka, pasal 7 sampai dengan pasal-pasal 17, tentang bagaimana orang Israel itu. Mereka mengejar keuntungan, bahkan mereka mengandalkan diri mereka, sehingga mereka menjadi tamak, terus mengejar keuntungan, bahkan mereka ingin Allah menjadi alat mereka untuk mengejar keuntungan mereka. Mereka ingin Allah bersama dengan mereka untuk melipatkan keuntungan. Tetapi Allah
selalu berurusan dengan dosa mereka. Mereka mengejar keuntungan, menabrak rambu-rambu yang Tuhan berikan, menabrak firman Tuhan. Dan Israel tetap mereka melangkah, dan akhirnya mereka jatuh di dalam dosa ketamakan, dan berkat yang berlimpah itu menjadi mamon di dalam kehidupan mereka. Tanpa sadar mereka sudah dikuasai oleh kekuasaan, kuasa daripada mamon. Dan di dalam perjanjian baru, Lukas pasal 16, Yesus juga memperingatkan tentang antara Tuhan dengan mamon. Mamon itu dari bahasa Aram artinya pribadi saingan. Bahwa pribadi ini dia menuntut pengabdian kepada kita. Ini selalu diingatkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun mengingatkan dalam Lukas 12 ayat 15, dia berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang mempunyai harta yang berlimpah, tetapi hidupnya tidak bergantung kepada kekayaannya. Ini berarti bahwa Yesus melihat hal ini akan terjadi juga, atau punya potensi besar juga bagi gereja zaman ini, akan terlibat atau masuk terperosok di dalam dosa ketamakan ini. Israel akhirnya dia berpaling kepada Allah Kanaan. Kenapa? Allah orang Kanaan itu Allah yang bisa dimanfaatkan, Allah yang tidak berurusan dengan dosa mereka, Allah yang tidak berurusan dengan privasi mereka. Dan mereka berharap Yahweh seperti itu. Tapi Allah Israel selalu menegakkan kesucian dan keadilannya. Dia tidak kompromi dengan dosa-dosa mereka. Dan Israel memilih berpaling kepada Allah-Allah sembahan orang Kanaan. Mereka berpikir bahwa perjanjian dengan Allah adalah perjanjian dagang, untung rugi, atau keuntungan bersama. Mereka berpikir bahwa karena Allah itu tidak menguntungkan mereka lagi, selalu mengurusi dosa-dosa mereka, mereka berpikir, ya kita sekarang putus hubungan. Tapi ternyata tidak demikian. Saudara-saudara, Allah mengikat perjanjian dengan sumpah dengan Abraham. Bukan perjanjian dagang. Tapi karena kasih karunia Allah mereka dipilih. Dan itu anugerah yang harus dipelihara, dijaga oleh bangsa Israel. Demikian juga sekarang ini pun kita, gereja zaman ini, kita menerima anugerah. Dan anugerah itu menuntut kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Israel berkali-kali diingatkan oleh Tuhan melalui nabi, tetapi mereka tidak bertobat. Dan akhirnya Allah murka dan melepaskan penyakit sampar. Kayak peristiwa ini terjadi di Mazmur 91 dengan firman Allah tentang bagaimana nasib Israel ketika mereka meninggalkan Tuhan yang akan ditimpakan sampar itu, kurang lebih 800 atau 700 tahun. Karena firman Tuhan diberikan pada Musa kurang lebih 1400, dan Israel sedang dilanda oleh wabah yang ganas ini kurang lebih tahun 600-an. Saudara-saudara sekalian, kita masuk ke Mazmur 91. Pesan khusus bagi sisa penduduk Yerusalem. Karena wabah ini sudah menewaskan begitu banyak orang, sekarang Allah memelihara sisanya. Di dalam Mazmur pasal 1 dikatakan, kalau kita melihat kembali Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ayat ini menekankan bahwa orang yang di dalam Tuhan, orang yang hidupnya di dalam Tuhan, di sini pakai kata bermalam,
maka dari dirinya, dari imannya itu akan keluar pengakuan bahwa Tuhanlah perlindungan. Kapan pengakuan itu? Bukan hanya pada saat senang, tapi justru pada saat wabah, pada waktu itu akan keluar pengakuan itu. Sehingga tantangan yang sekarang kita hadapi ini, itu merupakan ujian kesejatian iman kita akan keluar ketika kita menghadapi virus COVID-19 ini. Karena ayat ini mengatakan orang yang bermalam, orang yang di dalam Tuhan, akan dari dirinya sendiri akan keluar pengakuan itu. Yang kedua, siapa yang diselamatkan dari wabah ini? Kalau kita membaca ayat yang berikut, ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular mengamuk di waktu petang. Ayat yang ke-9, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Mereka yang menjadikan Tuhan tempat perlindungan adalah orang-orang yang diselamatkan, yang lolos atau disisahkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang hatinya melekat kepadanya. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, virus sampar ini menjadikan orang melihat sesungguhnya hanya Tuhan tempat perlindungan. Bukan mamon, bukan materi, bukan kekayaan. Dan kita melihat sekarang ini, COVID-19 membuka mata kita, membuka wawasan kita, bahwa tidak ada yang kita andalkan sebagai tempat perlindungan. Bangsa-bangsa yang maju hari ini menjadi bangsa yang miskin. Kita Indonesia penuh antusias, semangat tahun ini meraih ekonomi 5,5%. Tapi hari ini dalam hanya beberapa bulan sudah minus 4. Negara-negara maju lainnya sampai lebih parah lagi. Yang kedua, siapa yang selamat? Ayatnya yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi saudara-saudara, yang kedua yang diselamatkan adalah hatinya melekat kepada Tuhan. Tidak melekat di dunia, tidak melekat kepada harta dan kekayaan. Karena kita mudah sekali jatuh di sana. Dan hari ini kita membuktikan dengan wabah ini, kita melihat bahwa hanya Tuhan tempat di mana hati kita melekat. Karena itu Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap batinmu. Itu mereka yang diselamatkan. Kemudian ayat-ayat 5 dikatakan engkau tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan mengutus malaikat untuk melindungi dan menyertai di dalam perjalanan. Apakah kita masih percaya bahwa memang masih ada malaikat menjaga kita? Ini firman Tuhan. Saya percaya Tuhan masih memakai malaikat untuk menjaga kita. Amin, saudara. Jadi 3 hal ini yang kita bisa pelajari. Nanti untuk mendalami lebih banyak, kita bisa membaca dan menggali dari Mazmur 91. Saya di sini mengambil contoh Ayub. Ayub pada waktu di dalam penderitaan yang sulit digambarkan, begitu luar biasa penderitaannya, dari hatinya keluar kesaksian tentang hanya Tuhanlah perlindunganku, dan dia tidak berdosa di dalam penderitaan itu.
Hatinya melekat bukan kepada kekayaannya. Waktu itu dia adalah seorang yang kaya raya. Tapi ketika hartanya ludes, habis menjadi nol, dia justru memuji Tuhan dan berkata, Tuhan yang berkuasa memberi, Tuhan juga berkuasa untuk mengambilnya. Dalam hal ini, Ayub tidak berdosa. Artinya hatinya tidak melekat kepada harta dan kekayaannya. Sehingga Tuhan melindungi dan menyelamatkan Ayub. Dan menarik lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah mengembalikan 2 kali lipat dari segala kepunyaan Ayub. Kepunyaan yang dahulu. Anaknya, dia diberikan anak 10. 3 perempuan. Dikatakan anak perempuan yang cantik-cantik. Saudara sekalian, di sini kita boleh melihat, membandingkan dengan Israel yang ketika mendapat untung mereka fokus mengejar keuntungan, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan yang tidak mau kompromi dengan cara mereka, dan Allah menghukum mereka. Tetapi Ayub, dia tahu bahwa segala sesuatu dari Tuhan, dia tetap tidak goyah, dia berlindung pada Tuhan, dan hatinya melekat hanya pada Tuhan. Dan Allah melihat imannya, dan Allah memulihkan, mengembalikan 2 kali lipat kekayaan dari semula. Saudara sekalian, apakah ini bisa menjadi pelajaran yang kita bisa petik di dalam hal ini? Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Ayat yang kelima, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab," perhatikan Bapak Ibu, ini kata Tuhan Yesus, "sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi Bapak Ibu, melalui pengalaman kehidupan Israel, apakah ada refleksinya menjadi pesan buat kita hari ini? Kalau wabah sampar membawa pesan khusus bagi sisa penduduk Yerusalem, umat Tuhan perjanjian lama, apakah wabah COVID-19 membawa pesan khusus buat kita? Mari kita renungkan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami tahu kami adalah murid-mu ya Tuhan, sampai kapanpun. Itu berarti bahwa kami sepanjang hidup kami akan terus mendapatkan pelajaran demi pelajaran untuk kami supaya kami tetap berjalan taat setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki buat kami. Jauhkanlah kepada kami ya Tuhan, roh-roh ketamakan, sehingga kami tidak berlindung dengan dunia, dengan materi, dengan apapun. Sehingga hati kami tidak melekat di sana, tapi kami hanya berlindung kepada Tuhan. Hati kami melekat hanya kepada Tuhan. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Biarlah di dalam kondisi ini, kami hanya berpaut dengan Engkau. Kami semakin dekat dan berlindung hanya pada Engkau. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Yang mengetahui hati kita melekat di mana hanyalah diri kita sendiri. Apakah kepada Tuhan atau apakah terhadap apa yang kita miliki saat ini kita berlindung. Biarlah lagu ini boleh menjadi respon kita di hadapan Tuhan bahwa hanya Yesuslah gunung batu perlindungan kita. Ketika badai menerpa, ketika segala sesuatu menjadi tidak pasti, Tuhan tetap menjadi sesuatu yang pasti bagi kita. Mari kita menaikkan pujian Gunung Batu Perlindungan.
Sang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang tetap. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang tetap. Sekali lagi, Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang tetap. Tempat berlindung yang tetap. Tempat berlindung yang tetap. Saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas pimpinan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk bangsa kami yang terus berjuang dan berupaya untuk memulihkan ekonomi bangsa yang saat ini sangat mengkhawatirkan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada Presiden dan semua menteri dan semua gubernur, bupati sampai tingkat kelurahan. Semua pengusaha-pengusaha, Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka terus membangun kerjasama yang baik dan mereka pun tetap tenang untuk dapat menjalankan usaha melalui bantuan daripada pemerintah. Kami berdoa kiranya upaya ini oleh kemurahan Tuhan boleh berjalan seperti yang diharapkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk upaya pemerintah untuk menemukan vaksin. Beberapa penelitian sudah diumumkan bahwa kemungkinan awal tahun depan sudah akan ada diproduksi untuk vaksinnya. Namun itu rencana manusia, itu harapan manusia. Kami datang kepada Engkau memohon, kiranya Tuhan, upaya usaha kerja keras ini diberkati oleh Engkau, disertai oleh-Mu ya Tuhan, supaya di dalam percobaan tingkat yang ketiga ini untuk vaksin, kiranya Tuhan menolong. Sungguh-sungguh ini adalah hasil yang efektif untuk membuahkan hasil, sehingga sekiranya ini berkenan dan diberkati oleh Engkau sehingga tahun depan bangsa kami sudah menemukan vaksinnya. Ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh aparat kesehatan, mulai dari Menteri Kesehatan, seluruh dokter dan perawat, semua rumah sakit dan semua staf. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kiranya ini pun menjadi satu berita yang baik untuk akan ditemukannya vaksin, memberikan pengharapan yang besar bagi kami. Namun biarlah sebagaimana firman-Mu, kami tetap berharap hanya pada Tuhan dan berlindung pada Engkau. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, saatnya kita akan menyembah Tuhan dengan persembahan kita. Kita mau beri yang terbaik dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu mau menyembah-Mu Tuhan dengan persembahan kami. Kami mengucap syukur untuk segala pemeliharaan Tuhan kepada kami sekeluarga dan kepada masing-masing pribadi kami. Kami tahu kesehatan yang kami punya, segala sesuatu yang masih kami bisa makan dan kami bisa menikmati, itu semua datangnya daripada Tuhan.
Di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak pasti, Tuhan, kasih Tuhan tetap pasti buat kami. Kami mengucap syukur untuk itu semua. Sekali lagi kami membawa persembahan kami, biarlah Tuhan berkenan memberkati persembahan kami. Pakailah persembahan ini untuk memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini. Biarlah tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, terlebih lagi Tuhan, dengan damai sejahtera yang tetap di dalam Tuhan, dengan tetap memandang kepada Tuhan, bahwa segala sesuatunya Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hamba-hamba yang Tuhan percaya untuk mengelola keuangan di gereja ini, Tuhan tolong mereka untuk menggunakan segala sesuatunya dengan baik dan mengatur segala sesuatunya dengan baik, sehingga gereja ini boleh semakin diperluas, mempermuliakan nama Tuhan di tempat-tempat lain. Terima kasih Bapa, kepadamu kami membawa persembahan ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan menaikkan pujian persembahanku. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Musik saja. Sama-sama katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa
Pujilah Roh Kudus, ketiganya yang esa, sumber selamat, sumber berkat. Amin. Saudara kita bangkit berdiri, kita menerima berkat dari Tuhan. Turunlah atas saudara-saudara sekalian berkat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, laut segala isinya, yang menguasai segala kekayaan dunia dan memberikan berkat-Nya bagi kita, dan pertolongan kuasa penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara, dan berkat Allah Tritunggal akan memimpin saudara, akan meneguhkan saudara, dan akan memberikan pengharapan bagi saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat, ibadah telah selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.